Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Agustin dari Prodi FKIP Universitas Terbuka Salut Ambarawa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Mengenal sejarah Pancasila. Rumusan Pancasila dibagi menjadi 3 kategori sejarah utama. Yang pertama ialah sejarah rumusan Pancasila dalam sidang BPUPK sebagai tahap pengusulan dasar filsafat negara Indonesia. Yang kedua ialah sejarah rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar filsafat negara yang berkaitan erat dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah sejarah rumusan Pancasila pada periode belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPK yang diinisiasi 29 April 1945. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggota. Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat menjadi ketua, lalu ketua muda dipegang oleh Ichibangase Yoshio atau seorang anggota luar biasa, dan RP Suroso merangkap menjadi ketua. 1. Sidang pertama BPUPK. Sidang BPUPK yang pertama sendiri dilaksanakan pada 29 Mei 1945 dengan 2 sesi dengan 12 pembicara yang menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara dan hukum dasar negara Indonesia yang hendak didirikan. Antara lain yaitu Muhammad Yamin, Margono Sosrodiningrat, Somitro Wiranata Kusuma, Worjodiningrat, dan Soryo mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat pada sesi pertama. Sidang pertama yang dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 menguraikan berbagai hal tentang konsep negara, masyarakat, pemerintah, serta hal-hal yang berkaitan dengan posisi bangsa Indonesia terkait dengan bangsa lain serta arah bangsa Indonesia untuk merdeka. Pada 30 Mei 1945 terdapat 9 pembicara yaitu Muhammad Hatta, H. Agus Salim, Samsudin, Wangso Nagoro, Insinyur Suratman, Suwandi, R. Abdurrahim, Prataliakrama, Sokirman, dan Sutarjo. Lalu pada 31 Mei 1945 dibagi menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama yaitu terdapat 8 pembicara, antara lain Abdul Qadir, Supomo, Hendro Martono, Yasmin, Sanusi, Lim Koen Hyun, Monandar, dan Dahlel. Sesi yang kedua dilanjutkan dengan Insinyur Soekarno, Ki Bagus Handakusumo, Kusumo Atmoja, Oi Tijong Hau, Parada Harapan, dan Dr. Bantaran sebagai pembicara. Pada 31 Mei 1945, Supomo berpidato. Dalam risalah sidang BPUPK, Supomo membahas tentang bagaimanakah dasar-dasar negara Indonesia merdeka atau tentang paham kenegaraan. Pada pengantar pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan penjelasan kepada seluruh anggota sidang BPUPK. Berdasarkan dari pengantar pembukaan pidato 1 Juni 1945 tersebut, Soekarno kemudian menyampaikan dasar negara Indonesia yang pada akhirnya pidatonya diberi nama Pancasila. Dasar yang pertama ialah kebangsaan, dasar kedua ialah internasionalisme, dasar ketiga ialah mufakat, dasar keempat adalah kesejahteraan, dan dasar kelima dalam menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta. Terbentuknya Piagam Jakarta yaitu melalui proses yang melibatkan Panitia 9 yang merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Panitia ini bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara yang akan digunakan dalam pembukaan hukum dasar negara. Piagam Jakarta yang dikenal juga dengan Jakarta Charter merupakan hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan Islam. Piagam Jakarta mengandung 5 sila yang menjadi bagian dari ideologi Pancasila.
Tetapi pada sila pertama juga tercantum frasa, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini dikenal dengan 7 kata. Namun pada akhirnya frasa tersebut dihapus dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Piagam Jakarta kembali memicu perdebatan selama proses amandemen Undang-Undang Dasar pada masa reformasi, yaitu 1999 sampai dengan 2002. Partai-partai Islam mengusulkan agar 7 kata ditambahkan ke dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal yang mengatur soal kedudukan agama dalam negara dan kebebasan beragama. Namun, usulan amandemen dari partai-partai Islam tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga adalah pembentukan PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Soekarno, dan Hatta. Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI juga bertugas melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. Rapat PPKI yang awalnya dijadwalkan pada 16 Agustus 1945 batal karena peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian keesokan harinya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Panitia Persiapan Kemerdekaan bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kominfo Jalan Pejambon nomor 20. Setidaknya ada 7 materi pokok dalam sidang PPKI, antara lain yaitu pidato proklamasi, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan batang tubuh Undang-Undang 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang dan Badan Keamanan Rakyat, acara Komite Nasional dan Partai Nasional. Sekian dari saya, maaf jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.